Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama Aelang Al-Maghdumi di channel program Agustus Pesantren. Alhamdulillah Aelang sekarang ada di pondok pesantren Al-Fitrah, tepatnya di kampung Leweng Sirem, Desa Cinta Asih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Kebetulan Dewan Asatid dan juga pendirinya sudah berada di samping saya. Insya Allah kita akan mewawancari beliau. Alhamdulillah di samping kiri saya ada Kiai Salman Al-Farisi. Beliau adalah salah seorang pendiri daripada pondok pesantren Al-Fitrah, ya, pondok pesantren modern Al-Fitrah. Ini beliau Kiai. Assalamualaikum Kiai. Dan juga di samping saya ada Ajengan Ai yang kita kenal sebagai Mama Songgom. Beliau dari pondok pesantren As-Soheh di Kampung Bufitan, Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong juga. Kebetulan ini alhamdulillah di samping saya Kiai Gamang Kiai. Alhamdulillah. Dan juga santrinya, alhamdulillah. Tema sekarang kita akan mengangkat pesantren modern Al-Fitrah, ya. Terutama kita berbincang dengan Kiai Salman sebagai pendirinya. Pak Kiai, sejak kapan pendirian daripada pondok pesantren Al-Fitrah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pondok pesantren mulai ditertibkan atau ditata secara administrasi yaitu tahun 2012. Namun untuk pendirinya itu yaitu kesepuhan beliau almarhum Bapak yang bernama Kiai Haji Okin Abdul Karim. Oh, berarti yang mendirikan pondok pesantren itu adalah ayah yang almarhum ya Kiai Haji Rokin ya. Kalau pesantren dulunya hanya Majlis Taklim, Majlis Taklim. Lalu Kiai mendirikan pesantren. Nah, setelah itu dikarenakan kita mengikuti dengan perkembangan zaman, maka kami melengkapi dengan administrasi secara kenegaraan. Betul. Yaitu ditempuh dengan izin NSPP nomor statistik pondok pesantren. Ya, kita alhamdulillah mendapatkan IO dari Kemenag itu tahun 2012. Oh, 2012 setelah diadministrasikan ke negara, jadi pondok pesantren mendapatkan nomor statistik pondok pesantren. Iya. Itu tahun 2012. Dilegalkan. Alhamdulillah. Nah, setelah itu dikarenakan kita jangkauan untuk mengikuti perkembangan zaman juga, jadi dari sini untuk melaksanakan sekolah, itu ya, baik itu di jenjang MI. Betul. Jadi di samping pondok pesantren, Al-Fitrah juga menyelenggarakan lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah. Iya. Itu sejak kapan? Kalau MI atau Madrasah Ibtidaiyah berdiri keluar IO-nya itu 2017. Jadi kami mendirikan salah satu lembaga itu semuanya legal karena mengikuti dengan perkembangan zaman. Betul. Maka dari mulai RA kita adakan juga di sini dan alhamdulillah IO-nya udah keluar juga. Pada tahun berapa Raudatul Atfal? Raudatul Atfal sama 2017 juga. 2017. Ya, MI 2012. Raudatul Atfal 2017. Jadi pondok pesantren 2012. Pondok pesantren 2012. RA 2017. MI 2017. DTA itu 2012 sama DTA 2012 sama dengan pondok pesantren. Itulah karena kita jangkauan bukan berarti kita ingin disamakan dengan yang udah maju, tetapi kita mengikuti zaman, mengikuti keadaan. Betul. Dan kita mengikuti aturan dari pihak pemerintah bahwa kita kalau mendirikan suatu lembaga ini harus ada legalitasnya seperti itu. Jadi Pak Kiai atas dasar perkembangan zaman, karena memang penyelenggaraan itu harus menempuh legalitas yang telah disediakan koridornya oleh pemerintah, maka mau tidak mau ya juga harus menempuh seperti itu pemerintah. Betul.
Karena meskipun keadaannya ini kan sesuai dengan keadaan. Betul. Ini nama kampungnya itu Kampung Leuweung Sirem, Ama. Jadi menyesuaikan dengan keadaan, adanya di kampung, adanya di seperti ini di kampung, di hutan juga. Tetapi alhamdulillah kalau izin itu semuanya udah kita tempuh. Betul. Jadi secara istilah itu bukan sekolah bodong. Betul. Nah, kita pun itu bukan berarti kita menyaingi, tetapi kita menyediakan di pesantren itu diadakan sekolah. Diadakan sekolah. Jadi biar anak-anak itu tetap melaksanakan pembelajaran di pesantren, tetapi tidak ketinggalan untuk kita mendapatkan legalitas secara kenegaraan. Jadi artinya Pak Kiai ingin menggabungkan agama dengan darigama ya. Ya, imtak dan iptek ya. Jadi iman dan takwa, dan juga tidak ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi visi misi Pak Kiai dalam mendirikan pondok pesantren atau sekolah itu apa? Ya, kalau visinya itu kita ambil tema aliman, solihan, mujahidan. Aliman, solihan, mujahidan. Itu dengan dengan kata itu kita insya Allah. Yang pertama aliman. Mudah-mudahan masa depan anak-anak kita, masa depan generasi yang ada di sini khususnya mempunyai ilmu. Ya, mempunyai ilmu. Setelah mempunyai ilmu itu ada aliman, solihan. Solihan mempunyai ilmu, kalau tidak soleh ya mungkin kurang. Maka pintar tapi tidak baik gitu kan. Maka kita angkat itu aliman, solihan, mujahidan. Dan kita punya giroh untuk jihad. Luar biasa, subhanallah. Saudara-saudara, bahwa beliau sudah menerapkan bahwa visi misinya kepada para santri, beliau ini ingin menjadikan santri yang aliman, santri yang solihan, dan juga mujahidan, berilmu, saleh, baik, budi pekertinya, dan juga menjadi seorang pejuang. Artinya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kehidupan, terutama dalam kehidupan agama, dan juga tidak sebagiannya kehidupan dunianya juga tidak terlupakan tentunya. Subhanallah. Baik para pemirsa, itu sekelumit daripada visi misi yang telah dipaparkan oleh Kiai Salman sebagai direktur ataupun pimpinan Pondok Pesantren Al Fitrah. Terus Pak Kiai, berapa murid yang sampai hari ini? Atau yang pesantrennya berapa, RA-nya berapa, MI-nya berapa, SMP-nya berapa? Kalau sampai saat ini mungkin yang tertera di dalam buku induk kurang lebih lah sekitar 157 orang. 157 orang. Itu keseluruhan. Betul. Keseluruhan. Karena kita di sini berbasisnya tidak dipungut biaya. Oh, jadi gratis, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Ataupun yang mau ngasih itu silahkan saja. Iya. Jadi orang tua murid tidak dibebankan untuk membayar iuran, tetapi membuka ruang bebas untuk memberi atau bersedekah kepada pondok pesantren. Luar biasa. Silakan, Kek. Itulah. Jadi alhamdulillah dengan kita diadakannya seperti itu, maka insya Allah kita pun merekrut dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan itu, baik itu orang kaya ataupun orang yang sederhana ataupun orang yang yatim piatu pun itu kita rekrut. Jadi kita di sini dari mulai didirikan sampai saat ini tidak diwajibkan untuk memberikan bayaran, diwajibkan bayaran. Betul. Tetapi kita hanya diberikan luang untuk sama-sama kita berbuat kebajikan itu. Maka kalau untuk acara-acara bagaimana ya kita nyari donatur dari luar. Adapun yang ngasih itu memang kita tidak munafik, pasti ada dari sebagian orang tua santri pun gitu ya. Apalagi kalau mau menjelang akhir tahun. Nah, akhir tahun kita secara rela jadi pembiayaan pondok pesantren, pembiayaan sekolah ya, dalam artian bahwa operasional sekolah itu memang tidak dibebankan kepada orang tua murid, tetapi tidak menutup orang tua murid untuk memberikan meringankan beban daripada sekolah gitu ya. Subhanallah. Terus Pak Kiai, saya ingin sekali tahu tentang metode pengajaran yang ada di Al Fitrah ini. Ya, di pondok pesantrennya seperti apa yang dikaji di pondok pesantren Al Fitrah ini? Insya Allah kalau kita ngaji di pondok pesantren Al Fitrah ini, kita lebih diutamakan
itu keagamaannya dari mulai kita fikihnya, tauhidnya, alatnya kita diaji semua. Oh, jadi komplit ya. Diaji. Dari mulai alat seperti jurumiyah, embriti gitu ya. Terus juga sorop ya, yakulu dan sebagainya. Nah, itu dikaji di Al-Fitrah. Subhanallah ya. Jadi bisa dari siapapun yang ingin memondokkan anaknya untuk belajar di pondok pesantren, adapun disediakan lembaga formalnya gitu, tentunya MI, SMP dan juga madrasah diniyah. Jadi para pemirsa, ketika Anda mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan mau memondokkan anaknya, bisa di Al-Fitrah karena komplit sekali ya, karena selain di pondok pesantren juga disediakan lembaga pendidikan formal seperti Rodotul Atfal, madrasah madrasah di Ibtidaiyah dan juga SMP. Subhanallah. Nah, terus Pak Kiai, harapan Pak Kiai, karena memang tadi dikatakan tidak dipungut biaya tapi membuka peluang kepada orang tua. Di samping itu, apa harapan Pak Kiai kepada masyarakat umum ya, khususnya yang mendengarkan konten ini, apa harapannya supaya jalan kegiatan belajar mengajarnya jalan dan semuanya dan pembangunan juga tidak terhambat. Apa harapan Pak Kiai dari para pemirsa yang menonton pada kali ini? Harapan dari kami untuk semuanya hamba-hamba Allah dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk fastabiqul khairat, untuk sama-sama kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kita liilah kalimatillah, dalam artian semampunya, mampu dengan ilmu, mampu dengan harta. Maka dari itu kami mengajak kepada hamba-hamba Allah dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk menjunjung tinggi agama Allah meskipun keberadaannya di kampung seperti ini. Betul. Nah, maka dari itu kami harapkan juga yang membantu, baik itu secara tenaga ataupun itu secara materi. Nah, kalau secara tenaga kita diharapkan juga untuk mengembangkan bakat di sini. Untuk mengajar pun kami tidak menutup kemungkinan. Oh iya, jadi artinya yang punya ilmu, yang mau mengajar pun akan terbuka. Terbuka gitu. untuk di sini. Masih membutuhkan tenaga kerja, pengajar ya. Pengajar insya Allah itu masih membutuhkan di sini. Apalagi itu di bidang bahasa Arab ataupun yang pengkajian secara detail tentang ilmu kitab kuning gitu. Kita lebih mengharapkan untuk sama-sama berjuang di sini gitu ya. Tetapi mungkin kalau berbicara tentang materi, berapa tuh materinya untuk dikasihkan kepada guru-guru, transport dan sebagainya. Maka itu kami mengharapkan hamba-hamba Allah yang ingin sama-sama mengamalkan ilmu di sini tidak terpaku dengan materi. Betul. Nah, tetapi kalau ada itu pasti ada. Gitu. Tetapi tidak ukuran kecil besarnya mah tidak ditentukan. Tetapi ada insya Allah buat para yang ingin berjuang di Pondok Pesantren Al-Fitrah, baik itu yang mumpuni di bidang bahasa Arab, ilmu alat, dan juga bidang di lembaga formalnya juga tentunya MI dengan SMP-nya pun yang berhubungan guru kurikulum tentunya bisa menghubungi Kiai Salman di Pondok Pesantren Al-Fitrah, Yayasan Al-Fitrah tentunya. Baik, itulah harapan-harapan daripada Kiai Salman sebagai pimpinan daripada Al-Fitrah ya, mengharapkan bagi siapapun yang ingin mensedekahkan hartanya untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar para santri dan santriat, siswa-siswi yang ada di pesantren Al-Fitrah, Yayasan Al-Fitrah ini bisa menghubungi Kiai Salman. Tepatnya ini sangat unik sekali di Kampung Leuweung Sirem ya. Itu Leuweung Sirem itu memang jauh ya, luar biasa, tidak terjangkau oleh mobil ya. Jadi ke pondok pesantren ini menggunakan motor ya. Menggunakan motor, Masya Allah, luar biasa. Tetapi ini menjadi intan mutiara di gunung, di kampung, tapi luar biasa ada lembaga pendidikan seperti ini ya. Pak Kiai, kita akan mendengarkan dulu tausiah atau harapan-harapan dari kiai kita, ulama kita untuk keberlangsungan Al-Fitrah ya. Sedikit lagi sebelum nanti kita dengarkan dari guru kami
arahan dan doanya, terutamanya kami juga banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang pada saat ini masih konsisten, masih sama-sama dengan kami. Kita tidak munafik, alhamdulillah kita yang biasa rutin itu dari Jakarta juga. Dari Jakarta ada beberapa hamba Allah yang sama-sama ingin berjuang di sini. Ya, terutama kita dari Mabes TNI juga ada yang suka berkunjung ke sini, gitu ya, yang melalui insya Allah hamba Allah yang bernama Andi Irawan, Pak Andi ya? Pak Andi Irawan, Pak Andi Irawan. bersama dengan rekan-rekannya, gitu ya. Beliau tinggal di Cianjur juga, namun dia bertugas di Jakarta. Nah, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin bersama-sama berjuang di sini, kami sangat terbuka. Karena sampai saat ini memang masih dibutuhkan ruangan-ruangan kelas ataupun itu untuk tidurnya santri laki-laki, itu masih dibutuhkan. Masih banyak yang dibutuhkan oleh pesantren ini. Ya, pemirsa, tadi sudah disampaikan bahwa rasa terima kasih kepada para donatur hamba Allah yang membantu, yang masih eksis sampai hari ini pembangunan dan kegiatan belajar di Pondok Pesantren Al-Fitrah. Tadi sudah diingat hamba Allah Pak Andri Irawan dan rekan-rekannya pun sampai hari ini tetap terus membantu Al-Fitrah, dan semoga keberkahan bagi para donatur, terutama Pak Andri dan DKK ya. Kita akan sedikit mendengarkan sedikit ujangan buat kita, khususnya buat Pondok Pesantren Al-Fitrah dari guru kita bersama Mama Songgom. Beliau adalah pengajar daripada para ustadz dan para kiai Cianjur, terutama dalam kitab I'anatul Thalibi Fikih, dan juga Hasyiah Bajuri fi Ilmil Mantiq, dan juga kitab Safinatun Najah ya, juga kitab-kitab yang lainnya. Tentunya kita akan sedikit meminta tausiah ataupun amanah-amanah yang nantinya untuk pengembangan doanya, pengembangan Pondok Pesantren Al-Fitrah. Assalamualaikum Kiai, alhamdulillah Kiai sehat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di program Elang Al-Magdungi untuk Gutu Pesantren ini bisa berjalan dan para netizen, para penonton juga bisa menyimak apa sih harapan Pak Kiai kepada Kiai Salman sebagai pengelola pendiri yang menjalankan pesantren yang berbasis modern ya. Tadi sudah disampaikan ini hanya mengikuti daripada program pemerintah. Kita dengarkan, percaya ini adalah Mas Songgom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Bersingkat ya. Singkat saja ya. Alhamdulillah wassalamualaikum Bapak Kiai Haji Salman, sebagaimana beliau telah mengatakan apa yang beliau sekarang dirancang dan dijalankan di pesantren beliau, saya sangat mendukung sekali. Karena beliau sebagai umatnya juga hambanya Allah harus berpegang teguh kepada anjuran Allah dan Rasulullah, bahwa ajaran agama Islam itu harus ditegakkan. Apalagi di zaman-zaman akhir sekarang ini, kebanyakan di kalangan umat Islam tidak mengetahui Islam sesungguhnya itu apa gitu. Karena saya sering memantau khusus di negara Indonesia ya, kebanyakan mengatakan umat Islam yang paling terbanyak mayoritas. Itu mengapa gitu, di dalam cara mengerjakan kehidupan akhlak sehari-hari itu tidak semestinya yang apa dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Dulu sendiri sudah jauh gitu ya. Sudah jauh. Dia mengaku agama Islam, alhamdulillah. Tapi di akhlak sehari-harinya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah Rasulullah. Berarti seperti Kiai Salman ini dibutuhkan oleh masyarakat. Jelas.
Sekarang kan banyak masyarakat yang tidak tahu tata cara toharo, wudhu itu. sholat dan sebagainya. Iya. Ya, maka saya sangat mendukung sekali. Jadi perlunya anak-anak maupun ibu-ibu, bapak-bapak juga gitunya. Kebanyakan tidak mengerti apa sesungguhnya agama Islam itu gitu. Jadi enggak cukup sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia harus mengetahui juga mengamalkan apa daripada artinya 2 kalimat syahadat itu, yaitu rukun Islam yang 5 itu juga rukun iman yang 6 itu. Begitulah. Jadi untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 itu juga rukun iman yang 6 itu memerlukan dasar dari tahap awal, dasar ilmu. Di mana letaknya? Yaitu di pendidikan pesantren. Begitu. Jadi Pak Kiai mendukung sekali ya keberadaan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Fitrah gitu. Jelas. Iya, Pak Kiai, kita lihat ya banyak masyarakat yang secara ini terjur di lapangan itu banyak yang sudah tua-tua itu tidak mengerti, hanya sebatas dia berumah tangga, ngurus anak, kehidupannya pribadi, pemenuhan pribadi, tetapi tidak mementingkan agamanya. Ya, begitu. Terus jelas. Betul. Itu poinnya. Itu poinnya. Yang menjadi Gitu. sarana dakwah. Sarana dakwah begitu. Terima kasih. Jadi Pak Kiai, harapan dan dukungan serta amanah dari guru kita Kiai Jangan Songkom ini tadi ini ada sebagai liikumatutin, artinya mendekatkan agama di sini. Jadi Pak Kiai harus kuat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan, penjagaan, dan juga diberikan keberkahan dalam hidup kita. Saudara-saudara kaum muslimin, para penonton yang setia di program Goes to Pesantren Al Maknumi, itulah wawancara singkat profil daripada pondok pesantren dan juga amanah dari Kiai Songkom ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila dari yang menonton, para masyarakat ingin berpartisipasi, berkontribusi, bersedekah, silakan hubungi Kiai Salman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fitrah di Kampung Leweng Sirem, Desa Cinta Asih, Kecamatan Warung Konda, Geprong, Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Nanti di episode yang lain kita akan ke Pondok Pesantren Salafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Terima kasih, Kiai.